Halo guys, kali ini aku bareng Redo Tanimbar. Sawadika. Sorry. Kapuna maklay. Jadi, jadi penyiar radio ini terpikirkan nggak mas? Pas mungkin dulu SMP, SMA. Ini ngomongnya campur ya? Kan? Maksudnya ki iso ngomong bahasa Jawa. Ya, sebenarnya. Oh ngomong kasar ya ento. Entok bebas. Astagfirullahaladzim ya Allah, asu ya. Oh apa mau penyiar radio ya? Terpikirkan nggak? Aku mulai terpikir ki usia berapa ya? Usia. Ya bener, SMP Iya. kayak nih. SMP, SMP terpikir. Dulu malah saya biar ki sama sekali orang kepikiran sama sekali nek pengen jadi penyiar gitu loh. Karena cita-citaku dokter, guys. Real dokter, karena aku pengen jadi dokter. Tapi kok buri kraine. Bukannya apa? Ya ora ada hubungannya sih. Kadang kan kita kalau lihat dokter kan pasti bersih-bersih putih, tapi itu kan ya itu hanya stigma aja ya. Maksudnya kayak dokter itu harus putih, bersih gitu. Tapi dulu mikirnya ngono pemikiran anak segitu ya. Bener. Terus ditambah wah, dokter ki yo mahal ya nek sekolah ngono lho. Masa wis mikir semono? Mikir karena kan tahu dari saudaraku harusnya dokter toh, terus ya sudah jauh lah ibaratnya tetangga gitu. Oh, kuliahnya mahal. Perawatnya mahal, apa mana? Dokter, mikirnya ngono kan, terus lah kan realistis nih orang duwe ya. Warga tidak mampu, keluarga tidak mampu, jadi ya akhirnya kayak terlalu egois deh kalau misalkan cek pengen tetap dokter loh. Padahal simpel loh, alasannya pengen jadi dokter iki apa? Karena orang jijik loh, orang jijikan wonge. Oke, namanya rajijian. Orang jijikan weruh darahnya biasa wae, bahkan kayak weruh ndas ditugel ngono. Biasa wae. Tapi tetap enggak tega iyo, bukan terus psikopat ya. Maksudnya enggak sing gila, darah ngono loh. Ya tetep, yo karena itu tak sebenarnya alasannya pengen jadi dokter ahli bedah. Oh, ahli bedah. Berarti selain rak jijik berarti dua jiwa sosial yang tinggi dong. Kan dokter kan pekerjaan yang mulia. Ya dari ya itu kayaknya aku yakin semua orang pasti punya jiwa sosial, pasti ada lah, nggak tega sama orang, empati itu pasti hampir semua orang punya. Cuman kadang ada beberapa hal yang menutup atau tertutup dengan hal yang lain gitu loh, akhirnya orang nggak tahu kalau oh dia sebenarnya punya empati sosial yang tinggi loh gitu. Dan itu pun kan juga sebenarnya nggak harus juga semua orang tahu kan kalau kita orangnya oh misalkan aku suka berbagi gitu loh. Mungkin ada juga di sosial media di post gitu juga nggak apa-apa. Kalau kan nggak sampai ke sini ah. Bertahan cita-cita pengen jadi dokter ini bertahan sampai SMP kelas 2. cepet banget. Berarti kayak apa? Sampai kelas 1? Enggak, waktu itu masih SD. Dari SD malah pengen dokter dari SD kan. Biar zaman SD kan ono koyo dokter kecil ngono gitu. Lah itu kowe melu. Seneng ngono lho. Pengen jadi dokter terus. Nah, terus ke distract pengen jadi penyiar radio itu sebenarnya simpel banget loh. Kayak apa ya? Waktu kuwi cek kelas loro ono koncoku sekolah. Meh balik sekolah. Ojo lali ya ngurung ke radio ngono. Radio apa? Radio iki ngono. Nah, terus lah napa iki? Yo gitu meh kirim-kirim salam zaman semono ya. SMS ya lah itu ya. Ya SMS zaman semono ya Allah Gusti cek wong cek ngono ke radio lah isih kirim-kirim salam, request lagu, kan biar ada Spotify, ngono lho, ada Joox ya kan. Tahun? Itu tahun 65. Tahun berapa ya? 2008. Ya. Oh, 2008. 2008. Depan kok SMP kelas loro. Kelas loro. Aku kira kelas SD kelas. loro SD sih. Jir, cilik banget ya. Nah, ya lah terus karena kepo kan sebelumnya gak pernah ngerok radio, maksudnya ya pernah dengerin radio tapi kan karena mungkin wong tuaku apa mbakku ngerok radio tapi kan hanya angin lalu ya, maksudnya nggak pernah sing fokus koyo
oh denger radio ki ngono enggak. Iki mergo kancamu kuwi sing Mergo bener, mergo kancaku mau sing denene aku mau kirim-kirim salam di radio kok ya, kok tak salami ngono. Zaman segitu tuh real jujur ya, ini nggak berpura-pura, nggak peres, jujur seneng banget. Kirim salam lewat radio dibacain tuh sesuatu hal yang sangat membanggakan dan karena kan nggak semua dibacain gitu loh. Karena yang SMS kan pasti banyak. Nah kalau kita terpilih untuk dibaca tuh rasanya tuh kayak wah mungkin kalau sekarang udah di story kali ya. Tapi zaman itu kan kayak yang punya HP jarang. HP masih yang punya kamera juga nggak terlalu banyak. Nah terus mati lampunya. Nah terus ya wis mau ke radio lah. Mulai kancamu ngomong kuwi kayak mulai penasaran apa sih kirim-kirim salaman ngono. Masih ngerti nek kirim-kirim salam radio ki ngerti jane. Cuman waktu itu kan belum nggak tertarik sama sekali nih radio, sama sekali. Yo ngerti radio, cuman nggak ada arah passion ke entertain atau pengen jadi pemain film apa artis lah, apa MC, penyiar radio, nggak ono sama sekali. Nah terus kita mau mau denger ke radio pas mengi-mengi ki oke. Nih radio iki ngono kan. Seneng gue dewe terus gantian gitu. Gantian kowe meh kirim salam. Kirim salam. Nah, itu terjadi hampir kayak ya selama kelas 2 lah. Radio apa kuwi? Best FM kuwi ning Manyaran. Ada penyiar namanya Kesha Kalau kuwi. Nah, terus berjalan selama setahun lah kelas 2 gue. Aku sering kirim salam. Nah, suatu ketika pas Kesha Kalau siaran gue aku kirim salam. Sambil ngomong gini, ini real ya, real dream come true. No peres, ini real. Nah sejak denger itu aku jadi mulai tertarik ya. Sebelum ini yang tadi skip dulu bentar, di hold dulu. Aku mikir gini, kayaknya enak ya jadi penyiar radio ya. Cuman ngomong tok, mocos salam-salam terus dibayar, heran sih. Nah itu kan tapi kan hanya pemikiran orang awam ya yang nggak pernah terjun di dunia radio walaupun kita sebagai pendengar. Enak ngomong tok dibayar wah kayak iso kita di penyiar radio. Terus nah mulai sejak saat itulah aku jadi mulai rutin sering dengerin penyiar radio, ya bukan penyiar ya maksudnya sering dengerin radio, entah radio nggak hanya radio itu aja tapi radio-radio yang lain gitu loh. Mulai sejak saat itu mulai tertarik dan ibarat kayak orang tuh kesurupan baru menemukan passion gitu loh, kayaknya aku tertariknya di sini deh, bukan di dokter gitu loh. Dokter tuh hanya pengen aja angan-angan anak kecil waktu itu pengen jadi dokter gitu loh, mungkin mikirku gitu. Tapi kayaknya passion yang sesungguhnya yang pengen aku selami, pengen aku dalami kayaknya radio deh gitu loh. Di umur di kelas 2 di kelas 2 kayaknya radio deh kayak gitu. Terus tapi itu masih kayak belum serius-serius banget, tapi masih kayak apa ya? Ada rasa masih bertanya-tanya, tapi ya rasa ketertarikan ada. Kayaknya aku suka radio deh, maksudnya kayak jadi penyiar enak gitu loh. Apa aku jadi penyiar radio ya gitu. Terus waktu itu WA lah. SMS. Halo Kak Kesha, aku mau kirim salam buat teman-temanku ini dan makasih udah dibacain. Terus doain ya Kak, semoga aku bisa jadi penyiar radio kayak Kakak gitu. Aku ngono, doain ya Kak, semoga aku bisa jadi penyiar kayak Kakak. Manifestasi ya sih. Yes. Nah, terus oh iya dia jawab, oh iya semoga ya tercapai gitu. Aku masih ingat banget balasannya dia. Nah, sejak saat itu aku rutin banget terus sampai kelas 3 lah. Masih dengar radio juga, terus ada guru bilang gini, kan kelas 3 kan biasa sibuk try out. Jangan praktek lah ya, kelas 3 UN, mendekati UN. Guruku bilang gini, kalian ini kan mau lulus SMP, coba digali bakatnya apa, passionnya apa. Zaman waktu itu kan masih hits banget SMK bisa ya, SMK langsung kerja. Ingat ya? SMK bisa, SMK langsung kerja. Jadi kalau lulus SMK tuh langsung kerja. Gitu. Nah, karena aku dari keluarga nggak mampu kan pasti harapannya apa ya? Ya pengen bantu orang tua. Jadi aku ngambil SMK. Dulu waktu masih kelas 1 SMP itu aku kepikirannya pengen di SMA karena mau jadi dokter kan. Aku kepikiran SMA 3, wes bagus-bagus lah, api-api lah. SMA 3, SMA 5 lah, minimal SMA 1 gitu-gitu. Pokoknya sing bonafit lah ya. Sing keren, menter ngono pokoknya. Nah, tapi sejak tadi sing penyiar radio tadi dan aku melihat
aku realistis melihat keluarga nggak mampu, Keluarga Bakri ya. ya bakri lah ya. Alias. Nah, akhirnya ya udah aku kayaknya harus ini deh, egoku aku masa meredam egoku, dan aku pikir juga kayaknya aku lebih tertarik ke radio tadi deh gitu. Tapi gimana caranya nih, maksudnya untuk menuju jadi penyiar radionya gimana gitu loh. Pasti bertanya-tanya dong. Apa tiba-tiba datang ke radio kan, pasti banyak bertanya kan, nggak ngerti ya sampai kelas 3 ya kan. Nah terus ya udah deh, kayaknya nggak jadi SMA kan, yang cita-cita dokter tadi kayaknya tak singkirin, tak kubur dalam-dalam. Aku ambil SMK aja biar bantu orang tua. Nah tapi SMK apa nih yang cocok, ya kan? Dengan radio. Iya, masa yang cocok dengan aku, sedangkan aku, emang ada jurusan radio gitu kan. Aku ngobrol sama teman-teman lah, terus temanku bilang, ada kok SMK jurusan radio, masa? Tapi ning kono ning kota. Kan aku dulu SMP 28 kan. SMP 28 tuh di Mangkang, guys. Jauh banget. Kalau mau ke daerah Dr. Cipto tuh Masya Allah tabarakallah bunda-bunda. Jauh banget kan. Untuk ukuran anak SMP tuh menurutku jauh banget waktu itu. Terus tapi kita coba waktu itu masih kelas 3 SMP sama teman-temanku jalan-jalan ke kota Semarang. Maksudnya ke pusat kota cari sekolah-sekolah. Naik Grab ya tuh. Gak ono. BRT toh. BRT sono ya? Wis ono. Tak kira isih apa jenenge iki? Bis Capri. Ora sing putih merah putih kuwi. Elizabeth, jurusan Elizabeth ngono. Oh, Nugroho ngono-ngono ya ono kuwi bis ki ya ono. Terus bis kuning jurusan Mangkang Menggaron ngono ono. Nah, BRT ya ono. Oh, BRT sono. Sono. Nah, Pak, terus BRT itu toh sekeliling lah, jalan kaki, bener dari jalan kaki terus 5 jalan kaki muteri SMK 9, SMA, SMK 6, SMK 4, SMK 2, SMK 5, SMK 1. Jalan kaki. Jalan kaki. Ya kan cek sekitaran kono. Oh, ya kan? Terus SMK 7. Dulu gedungnya kayak, oh ini sekolahnya gini-gini. Terus tanya-tanya ada jurusan apa, kok di sini apa aja. Nah, seniat kuwi ya. Seniat itu. Nah, terus temanku sing motor sing ngomong, "Oh, kayak ono jurusan iki deh, penyiar radio ning SMK." Endi tapi gak ngerti jal. Nah, makanya ditanyai kami mau. Nah, ketemulah di SMK 1. Oh, ini ada broadcasting radio. Ini penyiar radio. Wah, ini nih ya aku cari nih gitu. Ya kan? Terus Iya. wes do, ini tempatmu, ini kayaknya kamu harus daftar di sini deh gitu. Tapi kan nanti kan itu, tapi ini kan jauh banget tau gak sih? Sing biasanya aku urip ning Mangkang ya toh, berkecimpung urip ning Mangkang, tiba-tiba harus melentang tekan pusat kota ya kan, ning Dr. Cipto. Nah, aku ngomong sama orang tuaku lah, gak setuju, jauh, ongkosnya gimana, gak cukup. Waktu itu kan aku SMP kan uang sakunya 3.000, nah ditambah 5.000 po cukup. Realistis lah jajan, masa namanya jajan, ngono lho, urung angkot TPP, kok ngono lah intine ngono. Tapi aku tetap kekeh, kayak gak mau, aku tetap pengen ambil itu. Terserah, ambil itu sampai bener-bener crash sama ibuku dan diem-dieman. Bener-bener gak ngomong, gak komunikasi selama di rumah. Perkara sekolah. Akhirnya aku nekat, aku punya tabungan sendiri waktu itu cuma punya 300.000. Cuman semono Akeh banget. Nah, terus daftarlah, persiapan berkas dan lain sebagainya. Daftar sendiri ya? Sendiri. Tak siapke kabeh, daftar dhewe ning kono. Wis. Nah, pas ono sesi wawancara aku minta tolong mbakku tak kon wawancara. Jadi waline. Waline karena alasannya ibuku sibuk kerja. Wali lah terus. Nah, untungnya waktu itu ono sistem zonasi ya. Kita ora ketopo deh ora. Iya sih. Mangkang lho. Jauh banget sih. Banget itu di luar zonasi parah. Terus? Nah, terus akhirnya wis mbakku terus wis ana daftar ulang. Ya. Daftar ulang ki nek keterima urung ya? Nek keterima ya? Wes keterima. Oh lah. Ya singkat cerita pengumuman. Aku peringkat 3 di kelas. Di jurusanku. Broadcasting itu. Karena lah temanku tuh sebenarnya ada beberapa temanku menyayangkan loh. Nemmu tuh tinggi loh. Nilaimu tuh tinggi kok di SMK 1, mending SMK 7. Ngono lho, sing agak sing ya bukan berarti SMK 1 jelek ya guys, bagus. Cuman maksudku kan ya kita fair-fairan aja lah, pasti ada sekolah yang bonafit gitu loh yang lebih. Tapi sih mbok cari kan yang ada jurusan. I know. Lah makanya aku jawab lah, tapi apakah di sana ada jurusan yang aku cari kan nggak ada.
Nah makanya ya udah mau nggak mau aku harus di sini karena ada cuman satu-satunya di kota Semarang ya cuman ini. Nggak ada sekolah yang lain, nggak ada. Tahun 2008. 9 berarti, 9. Sembilan. Nah, terus ya wes terus keterima. Aku nggak ngomong bu ibuku karena cek nang-nangan mau. Cek menang-menangan. Ya sebenarnya dosa ya, maaf ya, Bu. Nah, terus daftar ulang, aku gak udah 200.000. Makanya 100.000 kan harus gue bolak-balik PP persiapan berkas segala macam kan. Nah, cek 200.000 lah, aku ngerti lagi daftar ulangnya 150. Jangan rasa seket lah. Cek ono 50, gue balik. Ternyata biro 200.000. Pas. Terus tapi kan tetap nekat. Loh, iku wis tekan kono, aku ngerti wis tekan kono loh. Ya maksudnya pas sampai sana aku tetap Yo nekat akhirnya ya wis. Soal balik carry lah ibaratnya ngono. Soal balik carry. Terus aku bingung telepon bapakku, kan waktu itu kan orang tuaku cerai toh. Telepon bapakku, ra iso nulungi lah. Ra iso nulungi. Wis pokoknya jahat ra. Nah, terus akhirnya aku hopeless banget, aku jalan kaki suka SMK Siji tekan Merbabu, toko buku Merbabu. Simpang 5 ngarep Indosat. Simpang 5. Dokter Cipton sampai Simpang 5. Simpang 5, jalan kaki. Karena aku nggak ada bayangan apapun, aku minta tolong sama orang ngerti. Makanya aku nekat melaku dhisik. Karena aku senang jalan-jalan, emang senang banget jalan-jalan, bahkan Yogi agak di luar konteks ya. Hamin besok ujian nasional, sore jam 5-an aku naik bis dari rumah turun di Tugu Muda, jalan kaki ke Pemuda, masuk Paragon, keluar lagi jalan kaki sampai ke Simpang 5, masuk ke Citraland, keluar jalan lagi sampai ke KFC Panda, naik angkot pulang. Berarti pas kowe random banget. Berarti pas kowe apa jenenge iki minta bantuan orang tuamu, bapakmu sing mau alias kowe ditolak apa jenenge? Ya dibantu lah ini. Dibantu. Berarti kayak sebenarnya kayak biasa wae lah, kan terbiasa sering jalan kan? Bukan, ya maksudnya tetap bingung karena Mangkang kan ada, masukku jalan-jalan itu untuk menunggu waktu atau untuk ya sekalian aku tak pikirku untuk membiasakan diri. Nanti kan bakal 3 tahun bolak-balik Mangkang Dokter Cipto mangan maksudnya gitu loh. Aku juga pengen jalan-jalan juga, kepikiran stres mau duduk santai. Nah, akhirnya aku lagi SMS temanku tak suruh datang jemput. Nah, iki jateli bagian iki. Posisi neng, posisi wis ning Merbabu. Merbabu. Daerah Simpang 5 kuwi. Kocokku teko, nggo motor. Nggo helm cito. Godek nene. Jadi wongnya teko mau nggo duit tok gua aku. Lah kenapa ora aku nggo helm siji meneh, aku mau boncange balik. Udah Luwih praktis ya. Lah, kan aku effort banget ya, oke thank you ditulungi ke saka kono ada terus kok Mangkang ning Simpang 5. Ki cuma ngiki duit aku gak ongkos balik. Kenapa ora kisan gue helm siji terus aku mau boncengke tekan Mangkang. Kok pemikiran yang simple. Iya gitu. Lah iki piye kuwi? Lu piye tahun? Wah ayo dolan aku ora gue. Lah iki lho piye to? Ya ta wis lah Yus. Thank you, makasih aku ngono kan. Biar aku kepikiran koyo lewat dalan tikus apa ngono kan ora kepikiran tekan semono, cek wedi lah, ora tau ning enggak hidup ning kota. Orang desa. Orang desa. Jadi tetep wedi lah. Pokoknya cek SMP. Oh. Nah, kuwi cek kepikiran kuwi lah. Terus ya wis terus Pak, ongkot wis bis. Nah, suatu ketika singkat cerita, sehari pertama MOS ngerti lah ya. Oh, pas ya orientasi siswa. Pas soal apa kowe dijemput kanca akhirnya kowe dikei duit ke umbal. Mangkot terus ya terus akhirnya hari pertama masuk sekolah MOS aku mangkat 4:30 koma karena MOS-nya tekan kono kudu jam 6. Pokoknya azan sebagai mangkat cek peteng ngono mangkat ibuku wis masak ning dapur serang. Nah itu momen yang paling sedih menurutku ya, perjuangan sekolah. Goreng dok gitu ya, goreng dok gue bekal amai mangkat nyonan gue sangu. Wah, kayak aku langsung iya bu, matur suwun pada aku ning bis nangis. Selama kowe pendaftaran SMA ki ibumu sebenarnya ngerti ya mungkin ya? Ngertiin, aku sibuk segala macam ngerti. Tapi meneng
menang dan aku juga menang, tapi aku malu mangan. Malu mangan. Momen sing paling kowe guys iki walaupun ibu menang tapi diam-diam jadi isih care. Sik care yuk, ya jenenge anak tetep ora ono. Iya sih. Sak benci, maksudnya sak jengkel-jengkel waktu tetep ora mungkin benci be anak to, tetep kuwi anak kandunge ngono lho. Tetep Maksudnya- sayang. Kuwi sing gawe kowe nangis. kuwi Nangis karena ning bis. setelah apa yang aku perjuangan, aku bolak-balik rono rene ning sekolahan, daftar lo ngurusi opo lah, ngurus apa aku dhewe. Akhirnya ibu koyo ya aku nggak tahu dia luluh apa enggak waktu itu, aku belum tahu. Tapi kan jenenge orang tua nggak tega tau anaknya cek nembe lulus SMP cek cilik kan gitu kan. Cek cilik numpak bis dhewe gitu. Aduh. Kuwi yo mek nyangoni yo tak tompo. Makasih ya Bu, aku Sama bekel. bekel wes mangkat. Dan aku ya wes biasa. Nah, kenapa waktu itu buku enggak mungkin ini dari pemirsa penasaran ya. Kenapa kok orang tua nggak setuju? Nah, karena orang tua aku tuh mikirnya waktu itu memang SMK. Nah, akhirnya aku nurutin SMK. Jadi sebenarnya yang mau SMK itu ibuku. Akhirnya aku nurut. Tapi SMK yang aku pilih ternyata jauh dari rumah dan jurusannya radio. Ibuku pengennya di SMK 4 waktu itu ambil jurusan otomotif. Sedangkan aku nggak, passionnya nggak di situ. Bukan masalah kotor jijik ya guys. Ya emang nggak suka, maksud bukan nggak suka ya kayak ya nggak skillnya, nggak passionnya di situ, nggak passion pokoknya. Bahkan SMP pun ya, kan aku ketua OSIS. SMP ketua OSIS terus ono acara-acara, aku masih mengajukan diri dengan PD-nya. Aku yang MC. Wah, kowe wis di basic public speaking. Oh, wes karena aku nekat. Emang pernah? Nggak pernah. Oh ya udah bagus, nggak apa nanti diajarin juga. Ya udah berarti kan mungkin gurunya juga ngasih kesempatan toh. Waktu itu pemeriksaan kelas 3, aku nge-MC. Kelas 2 waktu itu nge-MC, wes. Dari situlah acara halal bihalal aku nge-MC, wes aku yo lali nge-MC piye kok meletot-meletot tapi aku ngerti. Sementing wani ngomong dhisik modal ngomong ngono. Berarti iki kowe sing sampai saat ini dipenyar ki bukan instan ya. Kowe proses ya, melalui proses. Nah, ini sebenarnya ini kalau kita melihat belasan tahun yang lalu kayak misalnya aku masih SD, masih kelas 1 SMP. Itu enggak aku yang sekarang. Dulu aku bener-bener pendiam. Mungkin sekarang bahasanya soft spoken ya. Enggak banyak omong, introvert, datang ning sekolah yo wis lu gue menang, nek aja omong ora ngomong. Jadi ngono menang. Aku mulai terbiasa ngomong ki sejak jadi ketua OSIS ki mau. Karena harus dipaksa untuk bisa ngomong. Apa sih yang membuat kowe merasa harus dipaksa untuk ngomong? Ya karena aku pemimpin. Ya maksudnya ayo, apa motivasimu kowe jadi ketua OSIS? Lah ini mundur-mundur terus doang lagi. Aku kelas 1 itu karena aku orangnya pendiam, soft spoken dan pintar ya. Sebenarnya gak pintar-pintar ngasih ngomong rajin. Ya. Terkadang bodoh itu bisa ditutupi dengan rajin. Yes. Nah, karena rajin akhirnya guruku tuh kayak mengajukan aku sebagai ikut MPK. Majelis Perwakilan Kelas. Boh inget pora ngerti gue. MPK kelas 1. Nah, kelas 2 masuk dulu kan zamannya ya kok kelas unggulan ngono ya sudah pintar-pintar. Nah, aku masuk kelas 8A, unggulan gue. A pertama ya. Dikira kan ngono A berarti pertama ya A, unggulan. Nah, memang mau kan pintar-pintar nih kelas. Oke. Wes. Aku tetap CMPK kan mau kelas 1. Naik kelas 2 CMPK. Nah, saatnya momen pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS kumpul ning ruangan ning kelas karena waktu itu yang ada pemilihan setiap kelas 8 A B C D E F G H I A B C D E F G ya sampai G ya. Setiap kelas harus mewakilkan satu orang. Harus ada perwakilan untuk menjadi ketua OSIS. Nah, aku ki datang bukan untuk mewakili sebagai kelas, aku datang sebagai MPK karena ning kelasku sono dhewe. Sono sing mewakili dhewe. Wis, aku teko. Lah wong ora teko iki kelas. Sing mewakili mau, jadi calon ketua OSIS. Ketua OSIS rak teko. Dari 8A mana? Becir. Oh, waktu itu ono becir. Kamu seupai. Ora. Waktu itu ono becir dan aku juga ora tahu ngomong saru-saru. Terus ngomongmu apa maksudnya? Reaksimu? Nah. Oh, India Ika ya ngono. Oh, itu. Itu lho kok ono Ika aku ngono. Culun lah, biar culun lah, kantongku dur banget biar.
Mek kaos iki kamu kelambiku gombrong-gombrong ngono ki lho sing Oh. mode gombrong-gombrong gede ngono ki lho. Ben iso tinggal sampai Iya sampai kelas 3 lah, Pak. Ya oke lah. Nah. Terus kuwi kamu dari 8A kan? Iya, Bu. Mana perwakilannya? Nggak tahu, Bu. Nggak datang kayaknya. Oh, ya udah kamu aja. Loh, saya nggak bisa, Bu. Udah nggak apa-apa ya, dari ini nggak ada 8A ngono. Aku nggak pernah kali ngomong ning arep apa kayak ayo dong, teman. Ayo. Kayak ngerti aku maju ngomong ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ridho. Dari kelas 8A. Visi misi saya ketika menjadi ketua OSIS adalah ingin memajukan SMP Negeri 28 Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selungguh. Dan voting ning kelas kuwi. 4 besar dong aku dong. Aku Tak nyongko ya? Tak nyongko. Nah, berawal dari situlah. Ya kita dalane Gusti Allah ya. Berarti kayak situasional ya. Maksudnya? Maksudnya kayak yo apa mergo situasi mengharuskanmu kayak Oh iya. menyesuaikan keadaan ngono lho. Ya bisa dibilang the power of kepepet ya waktu itu ya sebenarnya. Ini itu 4 besar. Oke, semua boleh pulang. Silakan yang 4 ini jangan pulang dulu. Jika ngerti. Ini kan di Jumat toh. Besok Senin jangan lupa pidato di depan teman-teman. Orasi. Pas upacara. Wah, aku nggak pernah di pengalaman apapun ya organisasi nggak pernah. Ini ya Allah. Terus kayak basicnya sing pendiam Pendiam, mas pokoknya culun lah, mas pokoknya ibaratnya kok di apa tidak telak era kita era hancur deh. Saking lembutnya gitu loh. saking lembutnya. Putri Solo. Saking Putri Solo nih. Nah wes seperti terus. Biar aku pernah gini kayak pernah ngomong mbak tonggoku kita OSIS. Rak bakal mbak aku jadi ketua OSIS gamen aku ngono. Sibuk, mesti sibuk, kesel kegiatannya akeh. Lah barangku kan aku bingung kan gawe pidatonya piye to. Waktu kan orang kepikiran Google ChatGPT. Enggak ada. Jadi Mbak lah toh. Dadi kita OSIS saiki makane urung Mbak calon. Ya paling kepilih ngono. Ya Mbak wangi iki apa gawe pidato segawe kelah wis seperti orasi lah dengar. Wah merinding. Wah deg-degane kayak ibarat keringet sak jagung-jagung pokoknya. Ya orasine sih malah padha isin-isine mau koyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari sekelas ini ketika menjadi OSIS ini sak omong lah pokoknya tapi moco gitu. Dan aku sebenarnya pesimis dan aku juga nggak berharap kepilih karena 4 kandidat kan termasuk aku loh. Si jenenge primadona sekolah, terus anak guru, si pinter lah intinya lah. Paling gak kepilih, paling antara 3 iki lah sing dipilih. Dan itu kabeh iki. Yes. Nah, singkat cerita kan hasilnya kan udah oke lah ya. Hasilnya udah oke, ono guru ngomong gini, cik ngajar aku. Loh, kamu ketua OSIS itu kan? Belum pengumuman. Belum diumumin siapa OSISnya. Tapi kayaknya kamu yang kepilih. Loh, enggak Bu, enggak. Ono. Ya semoga kepilih. Ngono aku jadi ora ikhlas, sebenarnya kok bukan ikhlas sih kayak jadi mau ngono lho. Bener tenan kepilih. Ini sistemnya apa? Voting Seluruh sekolah. Ya mau tak pas di lapangan mau, setiap kelasnya ono koyo coblosane ngono. Kuwi. Berarti titik awal kowe berani ngomong di depan Ya itu tadi, pidato tadi itu first time. Kuwi berarti pemicumu, kuwi berarti ketagihan dong. Sebenarnya bukan ketagihan, waktu itu kan karena kepepet. Ya maksudnya dari itu kowe langsung ternyata belum ketagihan dulu, belum. Masa baru pidato ternyata enak yang ngomong enggak juga. Karena enggak berharap pilih juga. Pas kowe mulai seneng radio Nah, di ini kelas 8. Apa? Kan antara kowe dadi ketua OSIS seneng radio kuwi. Kan cek seneng denger ke radio toh. Gitu Pas loh. ketrigger kelas 9 kuwi ya. Sing
Kelas berapa berarti kelas 3 ya? Heeh. Oh ya, mulai meh lulusan kelas 3 baru mulai kepikiran meh jadi penyiar radio. Sing kowe ngirim SMS nang Keisa kuwi Keisha kalau like sing mau tak ngerti iki awal-awal guys, awal-awal mas naik kelas 2 lah ibaratnya ngono. Nah, kuwi mau terus pidato kita mau baru kuwi terus ya singkat cerita kepilih lah. Lah tuh mimpin rapat awal-awal rapat, terus ono program kerja, kudu ono segala macam karena aku ya intinya paham, nek program kerja aku paham karena aku kan MPK toh, pernah nolak MPK. Cuman kan aku meneng tok. AFK biyen. Nah, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di rapat mingguan. Dan hari ini kita akan membahas tentang Allah nih tentang program kerja kita. Nah, itu awal pertama kali. Terus seiring berjalannya waktu mulai karena udah kenal nih sama anggota-anggota. Nah, bercanda dan aku juga ikut Paskibra. SMP ono Paskibra? SMP ono. Dari Paskibra itulah, jujur, dari Paskibra itulah aku mulai belajar untuk berani ngomong. Karena nih Paskibra kan dari segi mental, fisik diajarin, gitu loh, bener. Oke nih, aku pemimpin nih, tapi kalau mental aku nggak kuat ya, nggak bisa nih, gitu loh, nggak bisa. Kamu nggak akan bisa lengkap menjadi sosok seorang pemimpin, gitu. Nah makanya sebenarnya saling melengkapi sih. Paskibra itu melengkapiku dalam hal segi mental, OSIS mengajarkanku untuk gimana bisa berorganisasi. Ya ning Paskibra ya organisasi sih, maksudnya kayak bagaimana menjadi seorang pemimpin, memanage, menghandle suatu problem dan lain sebagainya gitu kan. Aku harus bisa menenangkan ketika mereka ada masalah atau panik. Ya ini kayak sebagai bisa dikatakan pelindung lah, kayak wong sing iso kudu diandelke gitu loh. Dari situlah, nah akhirnya aku lihat dari bercanda juga itu sering bersosialisasi itu menurutku juga bisa mengajarkan kita untuk melatih public speaking gitu. Jadi kuncinya adalah sosialisasi, salah satu bisa itu juga menjadi salah satunya untuk melatih public speaking. Itu menurutku. Nah, ya udahlah singkat cerita jadi OSIS mulai dah. Ya sing terus akhirnya mau sering dengar ke radio. Aku mengajukan diri jadi MC. Lah itu terus jadi di kelas 2 semua itu. Wes kelas 2 masuk naik kelas 3. Nah, kan mau cek ono ning kelas unggulan kan. Aku kelas 2 cek ngurusi MOS, penerimaan siswa baru. Urung sempet golek kelasku ning ndi iki ngono. Kan diacak to kuwi mesti kelasnya. Alah ke paling 9A ngono. Kan mau 8A to. Berarti nek aku pinter kudune ning 9A. 9A tak goleki. Rano. Apakah otakku menurun? Akademikku menurun? Kok isone aku ngono? Aku yo rajin deh. Tak tahu masa nggak pernah kayak yo kena kerja ke PR sekolahan pernah lah ya. Nah kan penting kan kerja deh pasti. Iya, yang penting mengerjakan. Oke, mungkin 9B. Rano. 9C. 9D. E, F. Iki masuk iki tenan aku ning G, ning F ra ono kan A B C D E F kan ra ono. Kan ono kelas sampai apa? A B C D E F G. Sampai foto sampai G. Sampai G kan, biar pas kelas 8 kan. Sumpah ki aku ning G, isine kroco-kroco ki, ngurang-ngurang genah ki aku ngono kan. Tak golek ning G. Ora ono. Lah aku sekolah ning ndi? Iki kelasku ning ndi? Terus ono sing kancaku ngomong. Kan waktu itu kan jadi sekolahku ki cek bangun. Pas aku kelas 1 ki mereka dia bangun tingkat ning ngarep. Nah nek 9G ki ning mburi banget. Sekolah ning mburi pokoknya. Nah, sing tingkatnya aku ora ngerti dibangun apa. Ya jare sih nambah kelas. Nah, tapi aku ora ngerti. Ojo ngomong. Kayak ono kok nih 9H. 9H. Berarti aku segoblok kuwi ngono. Ya Allah, kita OSIS lah aku ngono. Sombong. Aku ketok OSIS lho. Masa aku 9H. Lah kelasnya ning ndi? Ning dhuwur ngono. Oh ning dhuwur sing bangunan anyar kuwi ya tak parani ngono. Aku pokoknya fokus juga jenengku toh. Iki jenengku ning kene. Astagfirullahaladzim, masuk aku elek banget. Tapi ada lagi kanca-kancaku liyane. Iki lho. Kan ki pinter. Loh, kan sering lomba. Loh. Iki lho.
Isinya pinter-pinter. Heeh. Nah, ternyata diwale saiki. Sing ning dhuwur iki 9H, 8G, 7G. Sing pinter-pinter ning dhuwur kabeh. Dibalik ya. Diwale ngono. Tapi tetap urutannya tetap A, B, C, D, F, G. Cuman sing paling pinter, ya paling pinter ya maksudnya sing unggulan ya. Ning kelas mau sing paling akhir huruf E. Kuwi lah ning kono. Dan ngerti lanangnya piro? Piro? 5 tok. Nice. Lihat itu kan ya. Intinya ki berarti titikmu terinfluence dengan dunia broadcast itu tuh di kelas 9. Ya, semua berawal dari SMP lah. SMP. Tak anggap mulai dari SMP, aku mulai berani, mulai Taos dari ketua OSIS. Nah, ditambah ning omah jadi ketua Karang Taruna. Oh. 2 periode. Berarti itu mengharuskanmu apa itu semua tuh hal yang mengharuskanmu untuk berani berbicara di depan umum. Iya, akhirnya mau nggak mau harus. Nah, karena waktu itu, nah aku inget banget, Karang Taruna di kampungku itu terbentuk tanggal 8 bulan 8 2008. Inget nggak tahun 2008 aku ketua OSIS. Yes. Nah, karena mereka banyak yang tahu aku ketua OSIS, akhirnya banyak yang voting. Anda jadilah ketua Karang Taruna. Karena di pikirnya mereka ya ketua OSIS berarti dia orang yang beda dari yang lain gitu loh. Dia punya sesuatu yang nggak dipunya orang lain, yaitu jiwa kepemimpinan begitu. Udah ada basicnya. Bener. Dan waktu kan karena kelas 2 kan lengser ya, naik kelas 3 kan lengser. Tetap di kelas 9 ketua OSIS. Ketua kelas. Oh, ketua kelas. Nggak jauh-jauh dari ketua. Selalu. Nah, wes. Iyalah, terus tadi akhirnya menemukan passionnya, oh ternyata broadcast radio. Nah, singkat cerita di sekolah SMK gak jauh-jauh lagi. Ketua kelas dan ketua Paskibra. Maksudnya bayanganmu untuk masuk ke SMK 1 itu kan gue memilih jurusan broadcastingnya. Bayanganmu apa? Bayanganmu jadi penyiar radio. Nah, tadi kembali lagi ke maksudnya bayanganmu aku nih kelas iki bakalnya diajari iki. Oh, itu nggak expect sejauh itu. Ya pasti ekspektasiku standar ya, pasti diajari cara jadi penyiar gitu. Standar. Itu pikiran standar lah waktu itu. Itu terjadi kan? Dia terjadi, tapi nggak detail. Mereka tuh kebanyakan, ya bukan kebanyakan sih. Bahkan, ketika ada mata pelajaran praktek, nggak melulu praktek, ada teori-teori juga yang harus kamu tahu gitu loh ibaratnya. Nah, pokoknya waktu itu yang aku pikirkan pas awal masuk SMK itu aku punya, kan aku orangnya nggak too much sih, cuman punya ambisius lah ya, punya ambisius. Karena ibuku waktu itu kan bilang, nggak usah jadi penyiar radio, mau jadi apa? Penghasilannya tuh sedikit, gini mending TKR kan teknik kendaraan ringan di otomotif lah. Mending otomotif, nggak naik lulus, bisa buka bengkel dewe. Pikiran ibuku seperti itu. Daripada penyiar radio, enggak bu, aku pengen jadi penyiar radio pokoknya. Terserah karmu. Ya tadi lah, akhirnya nggak cerita aku daftar dewe mau lo ya, daftar dewe mau segala macam guys. Terus pas awal-awal masuk aku pikir gini, aku punya target, punya keinginan sekolah dan siaran. Jadi sekolah, aku juga harus ambil siaran. Gue terpikirkan di pas masuk SMK apa sebelum? Pas masuk SMK. Oh, ya. Awal-awal. Pokoknya aku sekolah harus ambil siaran. Siaran itu maksudnya siaran di luar ya, radio komersil gitu loh. Radio komersil ngono. Berarti gue duit seberani gue punya. Nah, kalau aku cerita ke orang, biasanya orang bilang, "Oh, berarti kamu visioner banget." Ya, aku sih nggak anggap aku visioner ya. Maksudku bahkan impianku aja jadi artis sekarang nggak kesampaian gitu loh. Ya bukan kesampaian, belum kesampaian. Tapi kan emang gue kan sekolah kelas 9 intune kan tertariknya neng penyiar. Yes, makanya tadi aku bilang yang tadi aku WA, SMS penyiar tadi Kak doain ya semoga bisa jadi penyiar. Itu kan belum dream come true kan, belum kan? Belum. Tapi tak anggap itu perjalanannya untuk menuju ke sana dengan ngambil jurusan broadcasting radio tadi. Nah, singkat cerita 1 tahun berjalan, kelas 1 berjalan. Ya orang tua masih biasa aja karena masih sekolah kan. Kelas 2 lah magang radio. Ya nggak digaji biasa, ya nggak siaran juga. Nah, pas kelas 2 itu di Sonora itu ada program after school. Dia memang ngajak anak-anak sekolah untuk siaran. Ya nggak dibayar. Tapi buat seru-seruan aja gitu loh.
Nah, aku dapat info itu terus aku daftar. Ya tetap diterima karena mereka kan yang mencari yang bagus. Pokoknya siapa aja lah, yuk ya MMA lah, ya MMA lah ya, ngono yang mau aja. Terus aku ngabarin ibuku, Bu, aku siaran radio iki gini terus. Jam piro? Ya jam 9 terus. Roke lho, Bu, ngono. Yo sempet takon sih kok dibayar apa ora? Ya ora, wong iki memang gue belajar praktek gue ngelatih mental aku ngono. Ya wes yo biasa we. Nah, inilah puncaknya awal mula jadi penyiar radio yang benar-benar dibayar dan komersil. Jadi jangan kemana-mana, tetap di. Saya puncaknya kan bahkan gue mau apa after sekolah kan gue ora dibayar. Oh enggak dibayar dan itu tuh cuma 1 bulan toh. 1 bulan terus baru gue titik gue komersilnya iki. Nah, jangan kemana-mana. setelah apa jenenge kowe 1 bulan kuwi terus 1 bulan ke apa? Ya wes, baru kan terus naik kelas 3 toh. Ya fokus kelas 3 pelajaran dan segala macam. Biasa standar. Nah, tapi pada waktu itu aku pikir gini. Terus kapan ini aku jadi penyiar radionya? Aku sempat karena aku pas di Sonora tadi kan sempat nanya Kak nggak buka lowongan, mereka nggak buka lowongan penyiar sing di sekolah nggak buka. Yuk ke sekolah gue kamu boleh ikut after school tapi tidak karyawan gitu loh, nggak penyiar sini gitu loh. Duh, terus piye iki ngono. Nah, waktu itu kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK nah iki aku modal nekat. Aku nggak tahu radio-radio mana yang butuh penyiar. Pokoknya bayanganku mau toh sing pokoknya sekolah sambil siaran. Aku bikin berapa lamaran? 10 lamaran. Set. Radio di Kota Semarang tak masukin lamaran. Set, Pak masukin lamaran, Pak. Bu, masukin lamaran. Aku nggak tahu nanti mana yang manggil aku nggak tahu. Pokoknya ya aku anggar masukin aja. Dipanggil lah ada salah satu radio di Suara Semarang. Gombel, dipanggil. Gue seragam sekolah. Diwawancara terus dites suara nih. Ini bukan cerita sombong ya guys, tapi mungkin aku percaya kalau ini kayaknya memang gift ya, memang gift kalau nggak looks yo iso life boy mungkin. Masa ora jokes sih? Masa gift. Nah, mungkin ini gift. Bapaknya tuh bilang gini, aku ingat banget. Mas ini jujur banget. Sama ini kamu tuh adik ding ya. Adik ini berbakat. Suaranya juga oke. Kalau dipoles sedikit bisa jadi. Oh no. Tapi masih sekolah sayangnya. Karena kita ada training nanti pagi sampai sore. Kan adik sekolah. Oh gitu ya, Pak. Ya maaf ya terima kasih udah jauh-jauh ke sini. Atuh loh gue. Ya atuh sih hitungannya. Mobil loh. Ke sekolah san. Ora emang pas gue ngelamar ki ora nulis biodata pendidikan nih. Nulis. Tapi sekolah tetap dipanggil. Mungkin dia nggak ngeh kali ya. Mungkin nggak ngeh kayaknya. Itu dia hanya mendengarkan sampel suara, kan tak kayak sampel suara. Lewat kaset. DVD lah dibakar kayak gitu. Ya Allah, cuk usum banget kayak ngono biyen. Berarti guys per kaset. Apa guys 10 aku. Piro? Effort wah lali jaman semono piro yo. 3.000, 5.000 Bu. Jaman semono kan wis larang sangku piro? Sangku 6.000 lho sangka. Setengah dhewe ya. Heeh, luwe malahan. Kuwi larang semono ki wis effort banget ki lho nek mengerti perjuanganku. Surat lamaran amplop barangan ya kuwi tuku to. Tak ketik kuwi biyen nyilih laptop koncoku sampean gini ngono lah intine. Berarti nek ono sing kondo wah redo enak ya. Kuwi pengen tak tekak kuwi. Aku yang makanya kadang ngomong anak-anak magang mau penyiar-penyiar, jangan ngomong nek oh enak ya saiki wis maksudnya penyiar radio gajine semene ngene. Loh jangan begitu. Kamu lihat dulu flashback dulu ke belakang kayak gimana prosesnya. Aku ngelamar radio sampai enggak dipanggil ya enggak. Ya pernah sing wis diundang tiba-tiba Rak Sito mau. Nah itu terus mau sing diundang Gombel, tapi sayang kamu masih ya udah terus ya udah Pak, ya udah enggak apa-apa. Nanti kalau sudah lulus boleh nanti lamar lagi ke sini gitu. Oh iya Pak, ya tok iya tok wis terus balik terus. Nah, beberapa radio sing lali tak lakoni rak diundang. Sing undang gitu. Terus lah. Terus aku ngene. Ini mungkin belum jalannya. Oke ngomong
dengan dirimu sendiri. Kan aku tadi kan orangnya ambisi kan, tapi mungkin egoku juga terlalu tinggi. Kayaknya memang bukan nggak bisa jadi penyiar, tapi belum waktunya. Mungkin Allah, wah aku sih rajin ke sholat ini. Saya emang saya rajin. Saya rajin. Nah, pemirsa ya. Mungkin aku disuruh, mungkin ada hal lain yang harus aku fokus atau aku kejar dulu. Ya contoh kayak kan aku kelas 3 SMK. Ngerti kan kesibukannya kan? Apa? Ujian praktek lah, tryout lah, segala macam pokoknya akeh lah di kerja ke kelas 3 lah ibaratnya. Rungono kok ujian praktek kan mau ujian praktek sholat, mau ayat-ayat, mau surat-surat kan ana ujian praktek kejuruan barang kan? Ayat cinta. Terus paket kon gawe program acara barang wis akeh lah pokoknya. Ujian prakteknya jurusan broadcast mau kan dia program acara intine ngono lah. Wes bar kuwi. Ya wis bukan jalannya dan aku wis lah mungkin kegiatanku di sekolah wae lah, fokus pas kibra. Wis be OSIS. Belajar monoton sebagai selayaknya anak sekolah. Tapi waktu itu aku mikir mau siaran itu bukan karena cari uang loh ya. Ya memang aku dari keluarga nggak mampu. Keinginan tetap pengen bantu orang tua ada. Tapi kayaknya nanti setelah lulus. Tapi waktu itu pengen jadi penyiar. Maksudnya bukan jadi penyiar ya? Pengen siaran itu ya karena ya memang aku pengen menyalurkan hobiku, bakatku gitu loh, passionku gitu loh. Dikei duit itu ya termasuk bonus menurutku, alhamdulillah. Gitu. Yo engko bensin apa? Transport ya. Nah, wes. Nah ini suatu ketika ada acara, dulu tuh ada yang namanya LKS, Lomba Kompetensi Siswa. Itu kategori ini juga ya? KS kuwi. Pokoknya intinya itu SMK di Kota Semarang kayak bazar di depan DP Mall. Acaranya ning kono. Ya isine stand-stand SMK. Termasuk stand SMK 1. Di stand SMK 1 itu aku kan OSIS, kebagian jaga. Kebetulan aku juga jurusan broadcast, kebagian jaga alat-alat siaran. Jadi dipamarin juga nih ada jurusan siaran. Ngono. Aku jogo ning kono. Ki aku wongnya wis rame ya, wis ora culun maksudnya. Ya mungkin cek culun sih. Tapi maksudnya wis iso ngomong lah, ngono lho, iso ngomong. Suatu ketika ada penyiar radio, kan aku apal kan penyiar radio di Best FM. Oh iya, saya, aku lupa, ini ke skip tadi. Radio-radio di Kota Semarang, ada satu radio yang waktu itu hits banget, namanya Best FM. Itu adalah salah satu radio yang nggak tak masukin. Kenapa? Kenapa masukin? Apa ya? Insecure. Karena nggak mau keterima. Karena radionya hits banget. Kayaknya nggak mungkin. Ya udahlah. Itu satu amplop loh, tak urungkan. Nggak jadi ke sana. Kayak nggak yakin. Tapi aku itu radio favoritku sebenarnya. Radio favoritku. Ya keinginan siaran di situ ada, tapi udah pesimis dulu, harus insecure lah. Dan aku hafal penyiar-penyiar di sana ada Kesya Kalau tadi, Mala Borneo, Yan Samosir, Vola Bonaken, Brika Nusa 2, Tita Ternate, jenenge pula-pula kan, Redo Tanimbar. Aku dengar MC-nya tuh bilang gini, oke, jangan kemana-mana, tetap di Bazar LKS 2012 barengan saya, Mala Borneo. Hah? Mala Borneo? Ini kan penyiar Best FM ya kan? Oh nah itu Mbak E, oh kuwi to Mbak E, terus dia lewat. Halo Mbak Mala, oh halo gitu. Ini dari mana? Dari SMK 1 Kak gitu. Oh ada radio juga. Ada Kak jurusannya penyiar radio gitu. Oh ada toh, coba aku mau denger dong siaran gitu. Ya siaran lah salah kadarnya. Oh bagus loh, ya mungkin kayak bagus dan kayak bagus teras sih. Oh bagus loh, ya kenapa nggak coba ngelamar jadi penyiar radio gitu. Udah Kak, tapi nggak diterima. Oh kamu udah pernah ke Best FM? Belum, takut Kak, paling nggak keterima di sana. Coba aja dulu, di sana lagi nyari penyiar loh gitu. Oh iya toh Kak, iya coba aja dulu nggak apa-apa, sana ngelamar dulu gitu. Nah setelah aku mulai terpancing kayak, ya juga ya nggak ada salahnya dicoba gitu loh. Kalaupun enggak ya udah, kalau nggak keterima ya udah, memang berarti kan memang belum jalannya.
setelah singkat cerita itu hari Jumat kayaknya, Senin aku kesana pulang sekolah, masukin lamaran. Oh iya, ada apa? Ini mau masukin lamaran, tapi ada malah mau masukin lamaran bu. Oh iya, oke. Sebagai apa nih? Penyiar radio. Oh iya. Terus ya wes, itu bulan Juli tahun 2012. yes 12 bulan Juli aku masukin lamaran. Agustus awal aku dipanggil. Juni, Juli, Agustus. Yes, Juli aku masuknya Juli akhir. 1 Agustus Juli awal nih yo. Sebulan kipal kalau dipanggil. Ya wes lah, ya berarti emang gak jalan. Kayaknya aduh enggak belum waktunya. Hopeless. Ya hopeless juga memang. Ya wes memang harusnya ini waktunya untuk belajar. Tapi Jadi emang gue kelas telu pertengahan apa kelas telu? kelas tuh awal, Awal. naik kelas Oh. 3 gue. Oh. Ya wes terus dipanggil, seneng dong dipanggil Rono. Ternyata wawancara tak ditangani sama kayak mau radio sebelumnya. Oh masih sekolah. Terus nanti gimana bagi waktunya? Ya saya bisanya setelah pulang sekolah Pak Amon. Oh gitu, ya. Ya ini memang kita lagi butuh penyiar, tapi ya nanti kita pertimbangkan dulu ya. Ini, oh iya Pak, terima kasih. Wes balik. Bagus suwi banget panggil. Sampai akhir Agustus. Juli awal sampai akhir Enggak Agustus. tahu, Juli awal kan aku masuk terus awal Agustus aku dipanggil wawancara. Lah baru aku panggil meneh. Sampai akhir Agustus. Nah, akhirnya akhir Agustus aku dipanggil. Ya aku kayak wis sering dikecewakan gitu loh kayak wis lah buah. Wis lah tak fokus pas Kibra wae lah ngono lho wis. Pas Kibra kan juga memakan waktu tuh kadang lah latihan sampai maghrib, sore gitu loh ya kan. Nah, terus ditambah ketua sisan gitu loh. Kelas. Ketua pas Kibra. Nah, pokoknya aku nggak jauh-jauh dari ketua pal, wis toh. Karena aku kuliah, 7 mata kuliah, 5 mata kuliah hukum tinggi kabeh. Pas Ilkom. Ilkom, enggak nih ekonomi nih Ilkom bareng podo wae. Wis, pokoknya nggak jauh-jauh dari ketua, pokoknya ngono. Tahun 2012. Oke, berarti awal pas 3 Juli masukin Lamaran ning BSFM ya. Tapi kan sebelumnya aku pernah pas kelas 2 kan aku masuk ke lamaran juga. Tapi enggak. Ya enggak keterima lah mau lah gitu. Ya terus mau Akhir Agustus. akhir Agustus dipanggil lah. Set. Di telepon. Aku cek latihan Mas Kibra. Karena ngerti toh. Pas layaran, ih, sopo iki sing telepon nomor oma. 024. Nah, ngono kuwi. Sopo iki? Masuk BSFM aku ngono. Sak telepon balik. Gue di pulsa emang. Kan zaman semono kan SMS-an. Enggak ding BBM. Oke, BBM, zaman semono BBM. Ora, tapi nek nomor telepon rumah apa iso di SMS? Enggak dia SMS tak telepon balik, karena aku di pulsa anjing. Biar kan pulsa sih sesuatu hal yang sangat berharga, saya kira penting, pulsa sebenarnya kuota. Gue ketemu sing gesek tuh, pulsa gesek. Voucher, kadang voucher, ya macam-macam lah. Terus baru gue balik. Halo, ini dengan siapa? Apakah dari radio USM? Radio USM. Apakah dari radio BSFM ya? Oh iya. Ini Rido ya? Iya Pak. Oh iya, tadi saya telepon. Bisa ke radio nggak hari ini? Oh, langsung tuh bisa. Langsung. Oh bisa Pak, ya udah saya tunggu ya. Iya Pak, langsung aku kocok-kocok. Aku pamit sih, aku dipanggil radio USM. Radio USM, radio BSFM. Wis yo rono ngono terkira ora usah rono dhewe. Ngangkot numpak angkot. Gue ra salin. Ya masalah deh. Kan dia pas di tengah-tengah latihan pas Kibra. Waktu itu gue kelambi apa ya Mas? Ora, wong ki pas sebenarnya kaos ngono tok terus gue tak kei jaket ngono tok. Jaket wibu ngono lho. Nah, terus tekan kono intine terus. Halo. Ya, gini setelah menimbang dan seterusnya. Menimbang dan seterusnya gini dari CV yang kamu kirimkan, dari sampel suara yang setelah dan BSFM itu kan punya pusatnya Magelang. Jadinya CPP Radionet. Jadi waktu dia ngundang aku ki lho diserah kira ternyata. Dia aja pengen ketemu aku toh. Sing posisi ning kono kuwi. Nah, setelah Agustus mau ki ternyata wis dikirim rono. Nah, aku diundangi karena pusatnya sih ngomong nih gini hasilnya ngono lho, hasilnya keterima apa ora. Nah, terus baru gini
Ya pokoknya nak ngomong ditekan ngono koyo seakan kan aku wis paling selah paling ora siaran ngene tak terima. Mulai 1 September kamu bisa training di sini. Beneran Mas? Iya. Aku sujud syukur nih ngono pal. Sujud syukur banget. Bapaknya. Terus kaki bapaknya mbok cuci. Ya ora tak cuci. Tak cuci banget. Makasih Mas. Nah, wah, kamu ngikutin ceritaku mau tau sing aku sing pas SMP nunggu ke radio kuwi kan. Kak doain ya semoga jadi punya radio. Tapi kan aku pikir waktu itu kan kamu bisa training kan itu ini bukan akhir dari segalanya, ini masih awal loh. Ibaratnya kan baru ngerti alas ki, hutan ki kayak gini ngono loh. Nah, terus hari berikutnya aku datang training. Wah, trainingnya Pak, Masya Allah, tabarakallah. Tapi trainingnya wah ketat banget ning kono. Tapi jadi, aku yakin siapapun yang di CPP pasti jadi penyiar yang good menurutku itu. Nah, dari situlah berawal aku cerita ke ibuku. Terus ngomongin gaji juga, nanti kamu setiap datang dikasih segini. Dan aku ingat banget pokoknya setiap bulan aku dikasih 300.000. Terus akeh kuwi menurutku. Cuman semono ya. Gue sanggup akeh banget. Terus berjalanlah sampai lulus. Yo, singkat cerita aku training 3 bulan loh, palsu banget kuwi, training 3 bulan. Setelah pulang sekolah. Skip Sabtu Minggu ya. Oh. Senin sampai Jumat pokoknya aku ning kono, dan teko terus training berat banget sampai aku nangis, sampai kesel loh pal. Ngerti balik jam berapa? Jam 09.00 balik. Sekolah isu ya. Terus engko turu isu emang sekolah meneh ngono ki. Wah, monoton. Yuk kok ngono kegiatane. Sampai terus ending sih kayak ada satu momen sing dia trainerku, ya saya kira di bestie di konco. Saya kira di Mua, jenenge Bayu Karisma. Sekarang di Magelang orangnya. Dia jadi Mua sekarang dan dia tak akui dapat banget ilmunya dari dia, banyak banget. Nah, dia itu ngajarin banyak hal tentang dunia broadcast yang nggak pernah aku dapetin di sekolah, aku dapat dari mereka. Ini teori-teorinya. Kalau di sekolah kan teori tok, ini prakteknya loh. Prakteknya langsung loh. Berarti nek teori-teori udah diajarin sekolah, berarti kowe sebenarnya udah menguasai dong secara teori. Nggak menguasai banget karena juga nggak pintar-pintar banget. At least aku tahu nggak buta-buta banget. Berarti gitu. di BSFM tuh pas diajari sama Mas Bayu Karisma tuh tinggal ngasah, tapi banyak hal yang aku nggak tahu, makanya ya tadi. Contohnya apa? Ya contoh kayak ternyata penyiar tuh harus pintar ya. Dalam ilmu dalam artian pengetahuan. Iya. Bahkan waktu itu dia tuh kayak dia tuh kan ngajarin siaran sampai acting juga loh. Di sekolah nggak ada. Yuk acting gitu nggak ada. Dia ngajarin acting, coba marah, coba senyum, coba bahagia, coba sedih gitu juga. Itu gunanya di Aku juga waktu itu mikir gitu. Gunanya apa? Waktu itu aku mikir gitu, kayaknya nggak berguna. Nah, ternyata ada gunanya, sekarang baru tahu. Ya taunya nggak sekarang, maksudnya setelah jadi penyiar waktu itu ya, aku baru dan sekarang tak terapin. Ketika ada orang yang baru masuk ke radio, aku trainer, tak terapin. Semua yang pernah diajarkan tak terapin. Iki ya gunanya apa? Untuk acting. Siaran, Kita tuh kan radio. Orang kalau mendengarkan radio mengandalkan pendengaran dan suara lah ibaratnya. Suara aja nih yang didengar. Gimana orang bisa tergambar? Karena visual kan gampang. Kayak wong ndodok, kayak wong sedih, wong nangis kayak bahkan nggak ada suara pun kayak nggak usah ada suara kan? Orang sudah tahu, nangis. Nah, coba radio, bagaimana cara menggambarkannya? Orang ini lagi sedih, orang ini lagi bahagia ceria dengan suara kan? Nah, suara itu akan terbentuk pastinya dengan ekspresi. Kalau ekspresi kamu nggak mendukung, ya suara outputnya yang keluar juga nggak akan mendukung, gitu loh. Misal baca WA, misalkan nih. Oke, kita baca WhatsApp nih dari Naufal di Gajah Raya. Hari ini aku lagi sedih banget kak, soalnya pacarku nggak WA, aku kangen banget, kayak gitu. Kebayangan? Message-nya tersampaikan. Kita menjadi dia tuh menjadi orang yang WhatsApp tadi loh, gitu loh. Gitu. Nah, jadi menurutku ekspresi itu pengaruh dan itu kayaknya di mana aja. Gak hanya dunia siaran tapi mungkin dunia bahkan nyanyi pun juga ekspresi penting untuk menyampaikan rasa dalam lagunya, pesan di dalam lagunya itu. Masuk gak ini? Masuk ya. Oke. Nah, waktu itu aku mikirnya enggak. Waktu itu mikirnya sama, mau pertanyaanmu tadi, apa korelasinya? Kayaknya nggak nyambung deh. Waktu itu mikirnya gitu, ini ngerjain itu, tapi mikirnya gitu, ini kayak ngerjain deh aku gitu.
mentang-mentang cah anyar ya kan, mikirnya gitu kok diplok kotor lah itu ngono lah. Ternyata enggak, itu ada manfaatnya. Terus di kelasnya dia, di trenernya, jadi aku nggak trainer sama satu orang loh, ganti-ganti pindah-pindah. Nanti setelah ini selesai sama penyiar yang ini dan ini, dan materinya beda-beda. Yang ini nanti naskah, mulus naskah. Yang ini nanti siaran, bagaimana cara siaran biar nggak monoton, ngono lah. Yang ini nanti naskah, bikin naskah setiap hari, setiap hari. Berarti prosesmu anu ya. Wow. Panjang ya. Saya ceritanya suka awal mau. Bener. Terus nang kurung meneh balik 10 soal pal. Nah, 10 soal lagi gini, pertanyaannya soal entertain sebenarnya. Siapa mantan pacar Rihanna? Modar be. Rihanna we ngerti nih men. Ambillah tok lagune kuwi kan mergo viral waktu kuwi ya. Mau nih, ora deh. Kuwi lah pokoknya lah. Oh banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan luar negeri pal, penyanyi-penyanyi luar negeri. Aku rak ngerti pal. Kan ngerti aku lahir dari keluarga yang sing ibaratnya ya wis apa adanya, nggak pernah ngerti dunia luar. Keluarga Nagita ya. Ya. Alias. Wis kuwi lah. Dan itu ya mungkin waktu itu aku terkesan bodoh ya, bukan bodoh karena aku nggak tahu. Nah tapi sejak saat itu bahkan yo pal aku ngerti Katy Perry aku ngerti pal. Oh ini yang mbok maksud bahwa penyiar itu harus pinter itu dalam hal pengetahuan up to date. Nah makanya ketika kamu sudah jadi penyiar jangan berhenti belajar itu kan nggak harus belajar siaran, belajar untuk mengetahui hal-hal yang apa sedang terjadi, bagaimana menyampaikan program siaran yang sesuai dengan zamannya. Kan nggak mungkin aku ngomong siaran dengan bahasa baku zaman jadul ibaratnya, kan nggak juga. Ya aku menyesuaikan eranya aja sekarang. Dan siapa nih target pendengarku, kalau pendengarku Gen Z atau pendengarku anak-anak muda ya aku harus menyesuaikan gitu loh. Itu namanya belajar. Aku harus update juga walaupun tidak seluruh dunia aku tahu ibaratnya. Pasti aku yakin orang pasti ada, oh dia tahu bidang ini tapi nggak tahu ini, dia tahu ini tapi nggak tahu ini, itu kan wajar gitu loh. Nah makanya apalagi dulu wah orang tuh belum familiar dengan internet pak, yang golek informasi saya sulit ya. Bener. Nah sekarang kan terangkum semuanya, terpampang jelas nyata di sosmed ibaratnya. Itu pun juga tetap harus hati-hati ya guys, karena mungkin banyak yang hoax, berita dan segala macam kayak ngono. Nah jadi sekarang tuh menurutku nggak ada alasan untuk orang tuh nggak tahu apa-apa menurutku. Titik kowe sorry, titik kowe akhirnya lepas untuk siaran gitu after training 3 bulan itu atau gimana? Nah ini saya main juga lagi. Bentar guys, gempa bumi ya. Nah, Miring coy. sing ngono rak wis. Wis. Ana duite. Terus titik Titik first time siaran, oke lah. as profesional. As a profesional ya, sebagai seorang penyiar radio, sebagai announcer yang sejati gitu loh. Ibaratnya. Nah. Singkat cerita training lah 3 bulan. Ya intinya aku berawal dari yang tidak tahu, tapi aku orangnya untungnya berusaha untuk tahu. Bahkan aku nggak malu untuk bertanya ketika aku nggak tahu. Maksudnya nggak gengsinan, kayak nggak ngerti apa itu. Bahkan ketika aku menemukan hal-hal baru atau mungkin diksi-diksi baru yang mungkin asing di telingaku, mungkin sekarang mungkin bahasa-bahasa Jaksel mungkin ya atau aku nggak tahu, aku searching di Google atau tanya ke orang ini maksudnya apa ya, kayak misalkan sekarang ngalcer, wah mau kemana nih, mau ngalcer misalnya gitu. Ngalcer itu kan sebenarnya kan bahasa pelesetan ya, yang berawal dari culture budaya ya kan, tapi menjadi sebuah kosakata yang akhirnya gaul gitu loh. Nah itu kan wah rak culture ki, wah rak gaul. Ya gitu. Nah pada waktu itu aku belajar itu terus juga. Nah suatu ketika ada momen aku udah bukan capek, ya aku jujur ya, nggak ada satu hal yang kita kerjakan nggak capek. Sesuka apapun dengan hal itu, kalau kita capek ya capek, walaupun kita jujur seneng. Ya. Itu memang passion kita, tapi kalau dibilang capek enggak?
Ya itu pertanyaan retoris sebenarnya, nggak perlu dijawab. Sudah tahu capek, kayak ibaratnya kamu mau masuk surga nggak? Itu kan nggak perlu dijawab. Ya sudah tahu orang semua pasti pengen masuk surga kan. Kecuali gue. titik as profesional first time sebagai announcer. Nah nangis sih mau ora? Hah? Nangis sih, karena aku nangis sih mau. Sing dingin lagi. Ini singkat cerita udah 3 bulan ya. Tadi kan training itu September, Oktober, oh iya berarti 4 bulan malah. 4 bulan setengah lah. September, Oktober, November, Desember. 5 bulan malahan mehan. Hampir 5 bulan. Training gue rak siaran-siaran gue kayak wes kesel lu kayak materi terus. Kayak ya Allah aku selek gue ya, aku ngono mikirin ngono. Selek gue ya, aku kayak rak sempurna gitu loh. Kayak elek terus poyo rak siaran-siaran ngono. Nah terus suatu ketika dipanggil, Mas Bayu mau tau. Kamu merasa capek nggak sih? Enggak mas, nggak mungkin. Kamu pulang sekolah, ambil bentak loh. Kamu pulang sekolah, datang ke sini setiap hari, kecuali Sabtu Minggu ya. Training, ketemu kita, dikasih materi, diajarin gini. Nggak mungkin kalau nggak capek. Ya capek mas. Lah iya. Kenapa kamu nggak bisa? Kita juga capek ngajarin kamu, tahu nggak? Ya mas, karena aku juga fokus belajar. Ya ini konsekuensinya. Kalau kamu nggak mau terima tantangan ini, nggak mau nerima ini semua, ya kamu nggak usah bela jadi penyiar radio. Sekolah aja, fokus sekolah. Ya aku gak mau nangis karena kayak apa sih kayak semua tuh jadi satu. Campur aduk lah. Capek, letih lesu lah pokoknya. Wes, kebayang lah pokoknya. Tiap hari kesana, kesini, membawa alamat. Ayo tinggal ya. Terus? Capek. Kalau akhirnya nanti kamu nggak jadi penyiar kan sia-sia. Kamu udah training, udah ini itu segala macam. Iya kak, saya mau belajar lebih lagi. Harusnya dalam waktu ya, aku kudu giat biar menang gitu. Sampai ning dalamnya aku sindrom pal. Ngelaktek siaran terus sampai adus pun kayak 993 Best FM terbaik di Semarang. Hai Best Lovers, ketemu lagi sama aku dan tanding bareng. Orang yang amat ridoding tanding bareng. Terus? Nah, suatu ketika aku lupa tanggalnya, pokoknya bulan Januari 2013 pertengahan aku dipanggil di ruangan bosnya mau. Ibarat general manager lah. Gini, Redo. Nilainya kui. Jadi setiap bulan aku ada penilaian. Sekolah pusat. Suaraku dikirim, suaraku rekaman kan dikirim. Dan aku kira 5, 4, ngono-ngono pak. Paling tinggi 10. Paling tinggi 10. 4 dari 10. Makanya kan kayak CLM banget, kayak buruk banget nih loh pak. Request maksimal. Ya menurutku wes maksimal, tapi bagi mereka CIU. Ditentukan nilai kamu bulan ini. Loh, biasanya akhir bulan mas. Enggak, ini dipercepat. Ini hasilnya kamu lihat sendiri. 5 pak. 5,6 aku lali pokoknya. Ini hasilnya kamu. Jadi ini penilaiannya kok rapot pak. Detail. Pacing timingnya kurang. Ya orang kurang keterangannya. Terus kok artikulasi, pronunciation, kok apa meneh. Wah macam-macam pokoknya. Oke ono nilainya kok rapot. Dan mulai besok, wah bagus. Balik aku tereliminasi gitu wis rak jalanku meneh guys. Plus. Mulai besok kamu sudah bisa siaran. Jerit. Ya ora. Beneran mas? Iya. Tapi ingat catatan-catatannya ini. Ya mas, ya. Syukurnya enggak? Ya ora. Nah nanti kamu sama Mas Bayu gini siarannya. Oh langsung. Tandem duet. Titik awal ya. After 5 bulan kowe di tempat. Heeh. Di tempat. Gue nganu pal. Wah kecil penuh tekanan gue. Dia sering ngamuk-ngamuk. Kalau aku lagi ngomong tuh kamu jangan motong. Iya kak. Bayangin pal. Anyar. Tetap harus terjaga, tetap harus ceria, sedangkan gue tertekan. Kebayang rak?
Ya paham. Butuh profesional. Iya kak, maaf. Soalnya mau iya kak, maaf ya kak, kapuna. Bingung duduk. Kap. Wis. Itu cuma seminggu tok loh. Baru coloknya dewean, the real dewean mengoperasikan peralatan sendiri, ngomong dewe. Mindah lagu. Sak kabehane Pak, dipantau ning Jawa mek dirungokke. Ngangger salah langsung mlebu. Kamu tadi tuh kurang. Tadi kamu tuh. Iya kak. Oke, suaranya hilang dong. Tadi kamu. Masa begitu? Ya ora. Wes baru kuwi Pak lagi. Wes yo kuwi terus akhirnya ibuku ngerti aku siaran, kayak ngerti dibayar. Lah sejak saat itu orang tua mulai bangga. Ya singkat cerita bukan sombong, aku jadi penyiar idola favorit lah di radio. Aku tuh karirnya naik. Aku salah satu penyiar yang bukan salah satu sih, penyiar tertinggi yang SMS-nya paling banyak. Karena SMS-nya paling banyak. Ya mungkin faktornya apa? Ya kan kayak mungkin siaranku rame. Dengan dibalut ngondek-ngondek gitu. Kan zaman semono biyen ngondek laris. Sampai saya kira sih. Nggak semua ngondek ketawa. Tergantung konteksnya dulu. Kalau dia cuma ngondek-ngondek aja menurutku nggak lucu. Nggak, maksudnya konteksmu sing sebenarnya ngondek laris, tapi menurutku sampai saiki yo ngono ra sih? Iya, tapi sekarang itu kalau cuma ngondek aja nggak laris. Oh, kalau sekarang Ya harus berbobot ngondeknya. Bener nggak? Harus ada banyolan-banyolan yang mungkin jokes-jokes yang bikin ketawa menurutku. Tapi nek ngondekmu ki original apa? Dulu memang original. Maksudku dulu emang ngondek, tapi aku nggak bisa nggak ngejokes kayak emberan, thank you. Orang beda masyarakat ngono pala ngerti. Thank you. Ngono. Lah bagi mereka tuh cute, lucu. Bagi mereka tuh apa? Pendengar. Kayak jadi akhirnya mereka merasa akrab dengan aku dan banyak banget yang datang ke radio bawain segala macam apapun. Sampai mau cari siapa Kak Redo sama aku enak penyiar lione loh. Mesti wong rene sampai ono palta sekolah palcik gue seragam SMP iki. Teko nggo jajan Indomaret gue sapa? Nggo Redo. Terus kan ning penyiar lione nih. Ya ora. Terus kayak nggonanku ya. Nah, kita bagi-bagi terus kayak ulang tahun. Kado. Selayaknya artis lah pada waktu itu. Sumpah sampai ono ibu-ibu bareng ngefans banget mbak aku. Gowo gudeg pal, sak panci lho, Om. Digowo radio nggo banget bareng-bareng. Saking ngefans sampai koyo ngono. Semua ono sing teko meluk-meluk. Kak Redo. Ya, contoh. For example, ini contoh. Sampai semuluk-muluk kok ngono pal. Wih, zaman semono ya. Tapi kan sekarang eranya sudah beda. Bukan berarti mereka terus lupa sama aku atau gimana, enggak. Zamannya sudah berbeda. Sekarang jadi orang terkenal, jadi artis tuh gampang. Orang kalau zaman biyen. Yes. Dulu tuh bagi mereka tuh kayak penyiar radio tuh artis gitu loh. Karena dulu nggak ada selebgram. Karena dulu medianya kan hanya TV dan radio. Radio terbatas. Adapun Facebook itu pun nggak yang orang belum kepikiran jadi artis, maksudnya selebgram, pola intinya lah, belum kepikiran kayak sekarang Facebook menghasilkan uang gitu-gitu kan. Ora. Kayak ngono. Jadi ya itu adalah momen-momen berharga, masa-masa yang perjuangan yang jujur terbayar dengan itu semua perjuanganku gitu loh. Dan fun fact-nya, kamu ingat tadi kembali ini kalau di flashback ya, nanti kalau pemirsa ini jadul banget. Ya atau teman-teman Suayang maksudnya. Suayang. Nah, ketika tadi aku yang bulan Agustus dipanggil terus nggak dipanggil lagi selama sebulan, ingat? Saya aku cek paski berapa loh. Iya Bang. Itu kan selama sebulan kan kosong, nggak dipanggil-panggil. Yo mungkin nek aku nangkep tuh jauh dari itu ya, jauh sebelum dari itu, dari kowe saka kelas 9 sing mulai apa interest dengan apa dunia broadcasting sampai apa jenenge iki SMS ke Kayla kuwi jadi dream come true. Terus akhirnya aku ketemu sama Kak Keisha Kalawe guys. Mbak inget gak dulu aku pernah foto bareng? Sampai sekarang masih simpan fotonya. Aku kan dulu kan sering pas zaman SMK sering jalan-jalan ke radio-radio. Radio tour lah ibaratnya.
tak samperin. Ya sekedar kayak minta foto, kirim salam. Aku foto bareng sama Keisha kalau masa tuh aku lupa, iya. Lalu sekarang jadi teman malahan. Dulu yang awalnya hanya pendengar setia jadi teman. Nah, itu yang kita tuh nggak pernah tahu berapa tahun ke depan kita jadi apa gitu loh. Ya kita tetap harus, yang penting kita tetap terus berproses gitu ya. Ya terus berproses karena hidup terus berjalan itu. Lagu Lesti. Oh, Itu hidup terus berjalan. Nah, yaudah terus ternyata yang tadi yang nggak dipanggil-panggil lagi tadi itu ternyata mereka tuh juga mencari penyiar lain. Ini fun fact-nya ya, setelah aku telusuri lah, ya kan akhirnya jadi mereka, kita semua jadi teman lah di sana lah, ngobrol-ngobrol jadi teman biasa. Ternyata mereka nyari penyiar dan masih ada filenya, rekaman suara-suara dari penyiar-penyiar yang lamar. Berarti kan aku harus bersaing dengan orang-orang yang sudah berpengalaman lah, bisa dibilang begitu. Sudah nggak sekolah, ada yang kuliah, ada yang udah MC mereka. Nah, aku cari, ini, oke, aku dengar semua, ada kayak 6 apa 7 gitu penyiar yang sudah ngelamar di situ. Pertanyaannya, kenapa harus manggil Redo Tanimbar? Harus manggil aku lagi? Padahal tadi yang ngelamar juga banyak loh. Dan lebih, ya mereka lebih pengalaman. MC, udah ada yang MC. Bahkan sampai sekarang pun aku masih kenal orangnya. Dulu dia udah pernah ngelamar di sana, ya tapi sekarang dia udah jadi MC besar lah intinya gitu. Begitu, jadi apa tadi, kenapa kok sampai alasan manggil Redo? oh ya, itu akhirnya aku tanya, kenapa mas? Pastinya nggak tahu ya, ini kan keputusan dari pusat, mereka nggak ngasih alasan. Tapi kalau dari pandanganku, kamu kan basicnya radio, kamu jurusannya radio kan? Sekolah, Iya. broadcast tadi. Kedua, kamu tuh punya modal suara. Ibarat gift mau sih, yes, kamu menyakini kamu. Ibarat mau masak, kamu tuh udah siap bahan-bahannya. Cuman kamu nggak tahu cara masaknya. Itu. Dan ketiga, apa ya? Kita memang carinya yang masih muda juga. Gitu. Karena kan kita radio anak muda. Jadi, kebanyakan mereka tadi tuh yang ngelamar tuh mereka udah umur 25, udah umur 30 kayak gitu. Cuman semua umur 25 wis ya tua lah, tua. Ya. Nah bagi sekarang aku cilik 30 tahun. Nah kui akhirnya ya aku jadi ngerti, terus namaku diganti. Awal siaran tadi sampai petrak sih. Terus awal siaran tadi pertama namamu diganti ya jadi Redo. Ora Rido. Awalnya kan Rido, ganti Redo. Nah terus nama belakangnya diganti Tanimbar. Oh berarti Tanimbar kira sekolah dewe, tapi sekolah dikasih dari sana lah, Tanimbar itu. Awalnya, mas kok namanya pulaunya nggak terkenal ya, nggak apa-apa nanti orangnya terkenal kalau gitu. Ya sama sekarang nggak terkenal. Tetap terkenal lah. Ya untuk kalangan tertentu, maksudnya untuk orang-orang yang tahu-tahu aja, YTTA maksudnya. Mungkin bahkan kemarin aku bikin konten juga ada yang di TikTok ada yang komen, Kak kalau nggak salah kakak ini dulu penyiar Best FM kan? Karena setauku yang aku inget tuh cuman Kak Redo. Wah, berarti kan at least maksudnya ada yang tahu gitu loh Redo Tanimbar. Karena di dunia ini coba cari nama Redo Tanimbar nggak ada, cuman aku. Berarti ini Best FM ini bener-bener melekat. Redo Tanimbar tuh bener-bener melekat di Best FM dong Pada waktu itu. Nah, sampai orang masih mengingat. Iya, benar. Sampai sekarang masih mengingat tuh. Ya Redo itu Best FM. Walaupun kamu sekarang udah di USM Jaya. Yo nggak apa-apa, berarti kan maksudnya positifnya adalah itu kan dulu tempat di mana aku dilahirkan. Jadi ya bukan berarti terus akhirnya kenapa sih kok diinget-inget terus, kan nggak bisa juga. Ya tempat aku dapat nama pun, dapat nama Tanimbar, Redo Tanimbar, brand Redo Tanimbar ini juga dari sana. Ya intinya dari Best FM itu kalau boleh jujur sebenarnya banyak banget yang pengen disampaikan. Tapi ya nggak bisa lah. Pokoknya di sana tuh banyak banget ilmu yang aku dapatkan. Dah. Jadi kalau di sekolah itu teorinya tadi, ya tetap ada prakteknya. Cuman nggak sedetail di radio sungguhan ya, di radio komersil lah. Di radio Best FM itu benar-benar kayak ini prakteknya gitu loh. Bukan praktek lagi malahan, bener-bener ya ini kamu kerja gitu.
perang lah, cara tentara di ini ya perang. Benar-benar. Tapi saiki saya ono Base FM. Masih ada. Nah, sekarang namanya kayak ganti Radik 99 Base FM gitu kayaknya. Radik 99 Base FM Semarang gitu. Kalau nggak salah ya. Apa sing pengen mbok sampaikan yang Radio Base FM saat ini? Seru banget ya. Ora ya terserah. Ya apa ya? Ya maksudnya terima kasih sudah membesarkan seorang Ridho Tanimbar yang dulu nothing, sekarang masih Apa? sekarang something ya kan, maksudnya Dulu dulu masih ting-ting. Ya itulah, maksudnya dibesarkan di sana, banyak ilmu, jujur. Makanya aku selalu berkali-kali membanggakan di Base FM ya, buat CPP juga lah intinya, kayak aduh pokoknya orang yang lulusan sana tuh kayaknya nggak mungkin kamu nothing gitu loh. Ecek-ecek lah. Nggak mungkin ecek-ecek, pasti kamu akan dibutuhkan entah di mana ya, maksudnya entah dunia public speaking atau dalam dunia marketing, Dunia tarik suara. ya enggak, nah itu beda lagi bakat ya. Terus maksudnya dalam hal pokoknya yang berkaitan dengan broadcast lah atau dunia public speaking itu pasti bakal terpakai lah ketika sudah nggak di sana lagi gitu loh. Yo, adanya kamu bisa di sini itu lantaran kamu di tempat. Yes, aku bisa di sini juga karena dulu dari sana juga. Ya walaupun waktu itu belum kepikiran mau ke sini ya, belum ada. Cuman perjalanan kita nggak pernah tahu. Dulu ya bayanganku aku bakal di sana selamanya, jadi penyiar di sana. Tapi ternyata ada jalan lain yang aku ambil gitu loh. Kan ya. Setiap hidup kan setiap orang punya prioritasnya masing-masing kan. Bener, punya alasan tersendiri untuk kenapa nggak di sana selamanya. Oh kenapa harus di sini? Kenapa itu? Ya tidak semua harus di share dong ya kan. Oke guys, itu tadi cerita perjalanan from dokter announcer. Cita-cita dokter tapi malah jadi penyiar radio. Tapi sangat inspiratif sih. Kalau aku ambil sih hikmahnya tuh teruslah itu kayak prinsip tadi sih, teruslah bermimpi. Ya, tapi jangan takut bermimpi gitu. Tapi usahakanlah mimpi itu ya. Ya, usahakan. Apapun yang terjadi pasti tetap ada hasilnya kok ya. Benar, ya usaha tidak mengkhianati hasil. Pokoknya selama ya intinya bertawakal lah, berdoa dan berusaha. Setelah berusaha berdoa untuk untuk ya bisa biar dijabah, biar terwujud. Tapi tetap harus usahanya yang positif ya guys ya. Positif itu maksudnya nggak kedukun, nggak aneh-aneh, nggak usah menjatuhkan yang lain untuk bisa menjadi yang pertama, untuk menyingkirkan minggir aku di depan nih gitu, nggak usah. Tetap dengan relnya masing-masing. Kita harus cari cara, trik untuk tetap bersaing. Hidup ini kan bersaing, ya kan? Secara sehat. Bersaing untuk menjadi yang terbaik dari versi kita sendiri. Oke. Terbaik untuk diri kita dan juga orang lain, bermanfaat tentunya. Itu. Saya Ridho Tanimbar 2020.